Siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Francisca ini selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita hari ini. Hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 6, yaitu mengenai aset tetap berdasarkan PSAK 16. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang aset tetap PSAK. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai aset tetap berdasarkan PSAK 16, khususnya mengenai pengaruh metode apresiasi terhadap nilai aset, penyusutan, dan pencatatan akuntansi. Topik ini penting karena penilaian kembali aset dapat mempengaruhi laporan perusahaan. Kemudian masuk ke pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Contohnya ada tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lainnya. PSAK 16 merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, termasuk pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, penyusutan, penilaian kembali atau revaluasi atau apresiasi, terakhir pengungkapan dalam laporan keuangan. Next, metode penilaian aset tetap. Terdapat dua model pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama ada model biaya atau cost model. Aset di model ini aset dicatat sebagai harga perolehan diakui akumulasi penyusutan. Yang kedua model revaluasi. Model ini mencatat aset sebesar nilai wajar setelah dilakukan penilaian kembali atau apresiasi. Kemudian metode apresiasi adalah proses penilaian kembali aset tetap oleh penilai independen untuk menentukan nilai wajar aset pada saat tertentu. Tujuannya untuk menyesuaikan nilai aset dan nilai pasar, memberikan informasi yang lebih relevan dan dalam laporan keuangan. Next. Selanjutnya, pengaruh terhadap nilai aset. Jika perusahaan melakukan apresiasi, maka nilai aset tetap dapat berubah. Jika dilakukan apresiasi, yang pertama nilai aset dapat meningkat, nilai aset dapat menurun. Selisih revaluasi ini dicatat dalam ekuitas pada akun surplus revaluasi atau diakui sebagai kerugian jika terdapat penurunan nilai. Selisih
nominalnya, debitnya mesin, terus kreditnya surplus revaluasi. Oke, next. Sekian pemaparan materi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Siva yang telah memaparkan materi mengenai aset tetap berdasarkan PSAK 16. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Regina Dani dari kelompok 4. Izin nanya, mengapa appraisal dapat mempengaruhi penyusutan aset? Oke, terima kasih kepada Rizka atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya, Pak. Baik, saya ulangi lagi pertanyaan tadi. Mengapa appraisal dapat mempengaruhi penyusutan aset? Itu karena penyusutan dihitung berdasarkan nilai tercatat aset. Jika aset berubah setelah appraisal, maka dasar perhitungan penyusutannya juga berubah. Bagaimana Pak? Makasih. Boleh diulangi? Karena penyusutan dihitung berdasarkan nilai tercatat aset. Jika nilai aset berubah setelah appraisal, maka dasar perhitungan aset juga berubah. Apakah sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih kepada Rizky yang sudah bertanya. Terima kasih juga kepada Siva yang sudah menjawab. Mungkin selanjutnya masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa tujuan utama PSAK 16 dalam akuntansi? Boleh bertanya, Mas? Apa tujuan utama PSAK 16 dalam akuntansi? Terima kasih kepada saya sudah pertanyaannya. Siva, saya persilakan. Izin menjawab untuk pertanyaan Bagas untuk tujuan PSAK 16 Tujuan